kan demensia itu pikun ya, tapi ada area yang di mana sih yang terkena demensia itu? Otak. Di otak ya, bagian rendah. Hari ini kita akan membahas tentang demensia itu. Oke, jadi pertama-tama kita samakan perspektifnya dulu Bapak Ibu. Kita merubah stigma terkait dengan demensia ya. Orang bilangnya orang yang menderita dari demensia, demensia itu. Nah, sekarang kalau gangguan kejiwaan kan ODGJ ya. Nah, kalau untuk orang yang demensia itu sekarang sudah berubah arti namanya udah bukan lagi orang yang menderita dari demensia, tapi dengan ODD kita singkatnya, orang dengan demensia, Pak Ibu. Lalu gerakan tubuhnya pengen ke kanan malah jadi ke kiri. Nah, itu bagian otak depan yang mengatur semuanya. Nah, orang yang demensia yang khususnya yang kepribadiannya, perilakunya, emosinya itu otak bagian depan. Lalu otak bagian belakang, parental yang di belakang ini Bapak Ibu yang mengatur semuanya, interpretasikan bahasa, kata-kata, ingin ngomong A jadi ngomong B, rasa sentuhan, rasa sakit udah nggak kenal loh, kamarnya dingin banget suhunya. Kita masuk yang orang yang masih sehat, wah dingin banget ini kamar. Kalau bagi yang kena demensia, hal yang biasa aja ini nggak kenapa-napa karena ini otak bagian yang belakang bermasalah, seperti itu. Jadi kasus di tempat saya di rukun senior living itu lebih banyak kesini sih, yang bagian depan yang bermasalah, perilaku, emosinya tak terkontrol, marah-marah, timbul halusinasi dan lain-lain seperti itu. Berarti hampir sama dong kayak gangguan kejiwaan orang demensia. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju ya. Ya serupa tapi tidak sama ya Bapak Ibu ya. Tanda gejalanya kurang lebih hampir sama. Nanti saya akan sampaikan perbedaan antara yang demensia Alzheimer dengan skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Nanti ada perbedaannya seperti apa, seperti itu. Lalu bagian memori yang di tengah, temporal, memahami bahasa ingatan, memori pendengaran, urutan dan struktur. Simple masa kita cara ngetesnya. Ngetesnya cukup berhitung aja. Makanya kalau datang ke tempat kita atau berobat, biasanya orang yang sudah 60 tahun ke atas sudah ada gejala-gejala seperti ini, biasanya dilakukan yang namanya MMSE. Jadi mengetahui status kognitifnya seperti apa. Salah satu yang diukur itu cara berhitung dari 1 sampai 10, lalu hitung mundur dari 10 sampai 1. Itu cara paling simpel untuk mengukur demensia. Lalu hitung-hitungan, kalkulasi, terus mengingatnya cuma 3 kata kok, apel, meja, koin. Setelah itu beberapa saat kita tanyakan kembali, masih ingat nggak tuh 3 kata tadi, apel, meja, dan koin, seperti itu. Itu salah satu screening orang terkena yang namanya demensia Alzheimer, seperti itu. Demensia ya, Alzheimer itu udah penyakitnya, udah di fase akhirnya. Lalu bagian belakang ini menginterpretasikan warna, cahaya, dan gerakan, hampir sama kayak di depan, seperti itu. Jadi setiap bagian otak mengendalikan fungsi tubuh tertentu. Maka kumpulan gejala yang timbul akan dipengaruhi oleh bagian otak yang mengalami kerusakan. Nah ini presentasi kasus demensia dan penyebabnya. Kita bilang ini payung demensia ya. Jadi istilah umum terkait kondisi yang menampilkan sekumpulan gejala akibat gagalnya fungsi otak. Jadi Alzheimer 50-75%. Lalu dari vaskular, dari jantung, riwayat jantung, tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan yang namanya demensia karena ya tadi pembuluh darah ketutup oleh lemak-lemak, ini masuknya ke lewy body, penumpukan plak-plak di pembuluh darah, oksigen darah tidak tersuplai dengan baik di kepala, akhirnya kepala, otak tidak tersuplai dengan baik sehingga otaknya menjadi atrofi atau menciut. Pernah lihat Bapak Ibu orang yang demensia otaknya seperti apa? Atrofi, menciut. Orang yang sehat kan berkembang biasa aja gitu ya. Oh, kalau orang yang demensia Alzheimer itu menciut otaknya. Kita istilahnya bilangnya atrofi ya otaknya, seperti itu.